Selamat pagi, berjumpa lagi dengan materi kali ini, materi matematika peminatan kelas 11, yaitu persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Di mana untuk persamaan trigonometri bentuk kuadrat, bentuk umumnya adalah AF kuadrat X ditambah B kali FX ditambah dengan C sama dengan 0, yang mana fx-nya merupakan fungsi dari trigonometri. Dalam menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah pastikan fungsi memiliki persamaan yang sama, yaitu baik sin, cos maupun tan. Yang kedua, jika berbeda, maka ubahlah dengan rumus-rumus identitas trigonometri. Yang ketiga, faktorkan persamaan bentuk kuadrat, boleh dengan permisalan agar mudah. Yang keempat, tentukan nilai X yang memenuhi sesuai dengan konsep trigonometri. Artinya dalam menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat, kalian bisa dilihat langkahnya dengan mudah. Ada 4 langkah tersebut cara tipsnya ya. Berikutnya rumus trigonometri yang pertama yang sering dijumpai, kita ingat kembali materi sebelumnya. Kalau pada perbandingan trigonometri, tan X sama dengan sin X per cos X, sedangkan untuk sekan X sama dengan 1 dibagi dengan cos X, dan untuk kot tangan X sama dengan 1 dibagi tan X, dan kosekan X sama dengan 1 dibagi dengan sek sin X. Itu adalah rumus untuk perbandingan trigonometri. Berikutnya, identitas trigonometri. Rumusnya adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. Dan kotan kuadrat X ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat X. Itu adalah rumus untuk identitas trigonometri. Berikutnya, rumus trigonometri yang kedua, yaitu untuk sudut berelasi. Di situ ada 12 rumus. Yang pertama sin 90 min X sama dengan cos X. Berikutnya kalian bisa dibaca itu ya, dan jelas ada 12 rumus. Kalau sudah, sekarang kita langsung ke contohnya saja. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat dikurangi sin X dikurangi 1 sama dengan 0, yang mana intervalnya dimulai dari min 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Langkah yang pertama adalah di situ sudah sama-sama min, maka langsung kita gunakan permisalan, yang mana permisalannya adalah sin X. Maka sin X boleh kita misalkan dengan P, sehingga dari persamaan 2 sin kuadrat dikurangi sin X kurangi 1 sama dengan 0. Sin kuadratnya dimisahkan dengan P kuadrat, berarti 2 dikalikan P kuadrat dikurangi P dikurangi 1 sama dengan 0. Kalau sudah dicari pemfaktorannya. Pemfaktorannya adalah P min 1 dikalikan dengan 2P plus 1, maka didapatkan P-nya sama dengan 1 atau P-nya sama dengan setengah. Kalau sudah, maka diperoleh sin X-nya sama dengan 1 dan sin X-nya sama dengan min setengah. Selanjutnya dicari satu-satu. Yang pertama sin X sama dengan 1. Dilihat nilai sin yang nilainya 1, yaitu sin berapa? Sin 90, yaitu berada di kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 1 alfanya sama dengan 90 derajat, dan di kuadran 2 rumusnya 180 dikurangi alfa, maka 180 dikurangi 90 sama dengan 90 derajat. Yang berikutnya, sin X sama dengan min setengah. Sin berapa yang nilainya setengah? Yaitu 30 derajat. Karena di sini nilainya min, maka berada di kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 3 rumusnya 180 derajat plus alfa, maka 180 ditambah 30 adalah 210,
Dan di kuadran 4, 360 derajat kurangi alfa yaitu 360 dikurangi 30 yaitu 330 derajat. Kalau sudah ketemu nilai masing-masing dari kuadrannya, kita masukkan ke nilai K-nya. Yang pertama, alfanya adalah 90, maka X-nya sama dengan 90 plus K dikali dengan 360 derajat. Rumus ini sesuai dengan rumus sudut persamaan trigonometri yang sudah dibahas sebelumnya. Karena di sini dimulai dari min, maka kita ambil K-nya dimulai dari min 1, sehingga 90 ditambah K-nya adalah min 1 dikali 360, sehingga didapatkan min 270 derajat. Berikutnya K-nya sama dengan 0, maka didapatkan 90 derajat, dan K-nya sama dengan 1, didapatkan 450 derajat. Artinya untuk 450 derajat tidak memenuhi karena intervalnya adalah 360 derajat. Berikutnya, X berikutnya di sini berapa? 210. Maka 210 ditambah K dikali dengan 360 derajat. K-nya sama karena intervalnya dimulai dari min, maka dimulai dari min 1. Sehingga 210 ditambah min 1 dikali 360 didapatkan min 150 derajat. Untuk K-nya 0 didapatkan 210 ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 210 derajat. Untuk K-nya 1 sama dengan 210 ditambah 1 kali 360 sama dengan 570 derajat. Berikutnya X berikutnya berapa? 330 derajat, sehingga X sama dengan 330 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K-nya dimulai sama min 1, maka 330 ditambah min 1 dikali 360 didapatkan nilainya min 30 derajat. Yang kedua untuk K-nya sama dengan 0, maka 330 ditambah 0 kali 360 didapatkan 330 derajat. Berikutnya K-nya 1, maka 330 ditambah 1 kali 360 sama dengan 690 derajat. Artinya sekarang kita sudah dapat melihat nilai dari HP-nya. Karena intervalnya min 180 sampai 360, maka didapatkan HP-nya adalah min 150 derajat, negatif 30 derajat, lalu berapa? 90 derajat, berikutnya 210 derajat, dan 330 derajat. Kenapa min 270 derajat tidak ikut? Karena tidak dalam interval. Intervalnya adalah min 180 derajat. Itu contoh yang pertama. Berikutnya contoh yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan cos kuadrat 2X min 1 sama dengan 0. Intervalnya sama, dimulai dari min 90 sampai dengan 360. Maka langkah yang pertama kita misalkan. Misalkan P-nya adalah cos 2X, sehingga cos kuadrat 2X min 1 sama dengan 0, maka P kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Kalau sudah dicari pemfaktorannya P min 1 dikali P plus 1, sehingga didapatkan P sama dengan 1 dan P sama dengan min 1. Berikutnya, kalau sudah dicari nilai masing-masingnya. Yang pertama untuk cos 2X, karena ini 2X, cos 2X sama dengan 1. Maka dilihat cos berapa yang nilainya 1, yaitu cos 0, yaitu di kuadran 1 dan kuadran 4. Untuk kuadran 1 alfanya tetap 0 derajat, dan kuadran 4 adalah 360 derajat dikurangi alfa, yaitu 360 derajat dikurangi
0 karena bernilai 1, maka 360 derajat. Berikutnya cos 2x sama dengan min 1, maka cos yang nilainya min 1, yaitu cos berapa? Cosnya 0 karena min 1, maka berada di kuadran 2 dan kuadran 3. Untuk kuadran 2 rumusnya 180 min alfa. Alfanya tadi berapa? 0, maka 180 dikurangi 0 sama dengan 180. Sedangkan untuk kuadran 3-nya 180 plus alfa, yaitu 180 ditambah 0 sehingga 180. Kalau sudah seperti ini maka dicari satu per satu, yaitu sudutnya 360 dan 180 serta 0. Yang pertama, 2x sama dengan 0 plus k kali 360. Maka dibagi dengan 2, 0 plus k kali 180 derajat. Karena intervalnya dimulai dari min 90 sampai 360, maka k-nya dimulai dari min 1, sehingga 0 ditambah min 1 dikali 180 didapat min 180. Berikutnya k-nya sama dengan 0, maka 0 ditambah 0 kali 180 didapatkan nilainya adalah 0. Untuk k sama dengan 1 didapatkan 180 derajat. K-nya sama dengan 2 didapatkan 360 derajat. Berikutnya yaitu 180 derajat, maka 2x sama dengan 180 derajat plus k kali 360 dibagi 2x-nya, sehingga 90 derajat ditambah k dikali dengan 180 karena 360 dibagi dengan 2. K-nya dimulai sama, dimulai dengan min 1, maka 90 ditambah min 1 kali 180 didapatkan min 90 derajat. Untuk k-nya 0 didapatkan nilainya 90 derajat. Dan k-nya 1 didapatkan 270 derajat. Ini 90 ditambah 1 dikali 180. Berikutnya 90 ditambah 2 kali 180 adalah 450. Berikutnya untuk 360 derajat ya, yaitu 2x sama dengan 360 derajat plus k kali 360 derajat. Maka x-nya dibagi 2, 180 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Yang pertama k-nya adalah min 1, maka didapatkan 0. K-nya 0 didapatkan 180. K-nya 1 didapatkan 360 derajat dan K-nya 2 didapatkan 540 derajat. Ini adalah contoh yang kedua. Sehingga himpunan penyelesaiannya HP-nya berapa? Dilihat dari intervalnya dimulai dari min 90 sampai 360. Maka HP-nya adalah min 90 derajat, 0 derajat, 90 derajat, 180, 270 dan 360 derajat. Berikutnya contoh berikutnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos kuadrat X ditambah 5 sin X dikurangi 4 sama dengan 0, yang mana intervalnya dimulai 0 sampai dengan 360 derajat. Kita ingat, untuk sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, maka kalau cos kuadrat X sama dengan 1 dikurangi dengan sin kuadrat X. Sekarang kembali ke soalnya. 2 cos kuadrat X ditambah 5 sin X min 4 sama dengan 0. Yang mengandung cos kuadrat X diganti dengan 1 dikurangi sin kuadrat X, maka 2 dikali cos kuadrat X-nya berubah 1 min sin kuadrat X ditambah 5 dikali sin X dikurangi 4 sama dengan 0. Kalau sudah dikalikan, 2 kali 1 adalah 2. 2 dikali min sin kuadrat X adalah min 2 sin kuadrat X ditambah 5 dikali sin X sama dengan 4, maka min 2 sin kuadrat X ditambah 5 dikali sin X
2 dikurangi 4 adalah min 2 sama dengan 0. Dikalikan dengan min 1, maka 2 sin kuadrat X min 5 sin X plus 2 sama dengan 0, karena dikalikan dengan min 1, maka min menjadi min adalah plus, plus kali min adalah min, min kali min adalah min. Kalau sudah, maka dibuat permisalan, yang mana permisalannya sin X sebagai dengan P, sehingga 2 sin kuadrat X menjadi 2P kuadrat, min 5 sin X menjadi min 5P ditambah dengan 2 sama dengan 0. Ini harusnya adalah min 5P. Maka untuk pemfaktorannya adalah P min 2 dikalikan dengan 2P min 1, didapatkan P-nya sama dengan 2 dan P-nya sama dengan setengah. Kenapa P di sini 2 artinya tidak memenuhi? Perlu diingat, untuk nilai sin dimulai dari min 1 sampai dengan 1, maka kalau P-nya 2 itu melebihi, sehingga P yang memenuhi adalah nilainya setengah. Kalau sudah, dicari nilainya. Sin X sama dengan setengah. Sin berapa yang nilainya setengah? Yaitu 30. Berada di kuadran berapa yang positif? Kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 1 alfanya 30 derajat. Kuadran 2 180 min alfa, yaitu 180 kurangi 30 derajat sama dengan 150 derajat. Ada tips atau langkah khusus untuk persamaan dengan variabel X-nya saja. Artinya X-nya saja seperti ini hanya 1. Dan intervalnya dimulai 0 sampai 360 derajat, maka tidak perlu pakai rumus persamaan, sehingga dari soal itu sudah jelas, tidak usah dicari ke dalam K-nya. Kalian sudah langsung mendapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu HP-nya adalah 30 derajat sama 150 derajat. Itu adalah materi persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Kalau sudah, sekarang latihan soalnya. Di situ ada 4. Yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan sin kuadrat X plus 2 sin X min 3 sama dengan 0. Cos kuadrat X min 3 cos X plus 2 sama dengan 0. Tan kuadrat dikali 2X min 30 min 3 sama dengan 0. Dan 2 kali cos kuadrat X plus 5 sin X min 4 sama dengan 0. Silakan materi tersebut kalian salin di buku matematika peminatan, dan latihan soalnya ada 4 nomor, silakan dikerjakan. Selamat mencoba dan selamat memahami. Sekian, terima kasih.